Allah berfirman kepada Nabi Sulaiman, "Hai pemimpin ahli ibadah, sampai kapan sepupumu akan bermaksiat kepadaku, sedangkan aku sangat mengasihinya demi kemuliaan dan keagunganku, jika ia sampai terkena tiupan badaiku, akan aku tinggalkan dirinya agar menjadi contoh orang-orang semasanya, dan umat sesudahnya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan sosok sebenarnya yang menindahkan kerajaan Ratu Bilqis. Bukan jin ifrit. Asif bin Barhiyah adalah seorang tokoh yang banyak disebutkan dalam kitab klasik Islam sebagai salah satu sahabat para nabi. Beliau memiliki keutamaan luar biasa yang membuatnya mampu mengalahkan jin ifrit, seorang makhluk jin yang kuat dan ganas. Salah satu keajaiban yang pernah dilakukan oleh Asif bin Barhiyah adalah membawa tahta Ratu Bilqis, istri Nabi Sulaiman, kepadanya dalam sekelip mata. Ini menunjukkan bahwa beliau memiliki pengetahuan tentang mukjizat Allah yang tidak dapat dijelaskan oleh manusia biasa. Lalu, apa saja keutamaan lain yang dimiliki Asif bin Barhiyah? Sahabat kalbu yang beriman, sebelum kita bahas tentang Asif bin Barhiyah, kita bahas singkat tentang pertemuan Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Ini kisahnya. Dikisahkan, usai Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis dan menunaikan haji, ia melakukan perjalanan ke Yaman. Saat tiba di sana, ia memanggil burung hudhud untuk mencari sumber air di tempat yang kering dan tandus. Burung hudhud melapor kepada Nabi Sulaiman bahwa ia telah menjelajahi sebuah kerajaan yang indah dan kaya di Sabah yang dipimpin oleh Ratu Bilqis. "Tuan, ada sesuatu yang perlu Tuan ketahui. Aku melihat sebuah kerajaan yang agung dan berkuasa, dengan seorang ratu yang bersemayam di atas tahta yang berkilauan permata," ujar burung hudhud. "Namun, aku juga melihat bahwa ratu dan rakyatnya tidak mengakui Tuhan yang menciptakan alam semesta dan memberi mereka segala nikmat. Mereka menyembah matahari," tambahnya. Nabi Sulaiman terkejut mendengar laporan burung hudhud dan memerintahkan untuk mengirimkan sebuah surat kepada ratu tersebut. Ratu Bilqis pun menerima surat itu dan membacanya dengan heran, tidak tahu siapa pengirimnya. "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, surat ini adalah dariku, Sulaiman. Janganlah kamu bersikap sombong dan menganggap dirimu lebih tinggi daripadaku. Datanglah sekalian kepadaku berserah diri." Ratu Bilqis mengirimkan utusan-utusannya untuk memberi hadiah berlimpah kepada Nabi Sulaiman, berharap ia akan menerimanya. Namun, Nabi Sulaiman menolak hadiah itu dengan tegas. Ia ingin Ratu Bilqis datang kepadanya dan meninggalkan penyembahan matahari. Namun, ia tidak memaksakan kehendaknya kepada siapapun. Ia hanya bertekad untuk menaklukkan kerajaan Sabah yang dikuasai oleh Ratu Bilqis. Ratu Bilqis merasa tersinggung dengan penolakan Nabi Sulaiman dan berpikir keras untuk menyelamatkan kerajaannya. Ia pun memutuskan untuk menemui Nabi Sulaiman secara langsung. Mengetahui kalau Ratu Bilqis akan datang, Nabi Sulaiman pun berkeinginan untuk menunjukkan kepada Ratu Bilqis bahwa ia memiliki kekuasaan gaib. Maka, Nabi Sulaiman bertanya kepada para jinnya, siapa yang sanggup membawa singgasana Ratu Bilqis ke hadapannya sebelum ia datang berserah diri. Nah sahabat kalbu yang beriman, kita kembali ke kisah Asif bersaing dengan jin ifrit untuk memindahkan istana Ratu Bilqis. Dalam kisah pertemuan antara Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis, Asif memiliki peran yang sangat menonjol. Dia memiliki kemampuan luar biasa untuk memindahkan tahta sang ratu dalam sekejap mata, tanpa ada yang menyadarinya. Kita bisa mengetahui lebih banyak tentang Asif bin Barhiyah dari berbagai kitab klasik yang membahas tentangnya. Salah satu kitab yang terkenal adalah kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Sufi besar Al-Ghazali. Asif memiliki hubungan keluarga dengan Sulaiman, karena ada yang menyebutnya sebagai sepupunya. Selain itu, ia juga berperan sebagai juru tulis Sulaiman, yang mencatat segala perintah dan hikmahnya. Al-Ghazali mengisahkan, bahwa masa lalu Asif bukan orang yang saleh. Pada masa lalunya, ia gemar berfoya-foya dan melanggar perintah Allah. Namun, dengan rahmat Allah, ia akhirnya insaf dan bertaubat. Allah berfirman kepada Nabi Sulaiman, "Hai pemimpin ahli ibadah,
Sampai kapan sepupumu akan bermaksiat kepadaku, sedangkan aku sangat mengasihinya demi kemuliaan dan keagunganku, jika ia sampai terkena tiupan badaiku, akan aku tinggalkan dirinya agar menjadi contoh orang-orang semasanya, dan umat sesudahnya. Setelah bertemu dengan Sulaiman, Asif mendengarkan firman Allah yang disampaikan olehnya. Dia merasa terpanggil oleh firman itu. Lalu, ia beranjak ke bukit pasir yang sunyi. Di sana, ia mengangkat tangannya ke arah langit dan berdoa dengan suara lantang. "Wahai Tuhanku junjunganku, bagaimana aku bertobat, sedangkan Engkau tidak menerima taubatku? Bagaimana aku akan meminta perlindungan dari dosa, sedangkan Engkau tidak menjagaku, aku pasti kembali." Kemudian Allah berfirman, "Engkau benar hai Asif, engkau ya engkau, aku ya aku. Aku menerima taubatmu dan mengampunimu, karena sesungguhnya aku Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang." Al-Ghazali mengatakan, bahwa sebenarnya ucapan Asif bukanlah sekadar permintaan maaf, melainkan merupakan bentuk pujian dan pengakuan kepada Allah. Dengan ucapan itu, ia meraih rahmat dan pengampunan Allah. Kemudian ia menjadi hamba yang taat dan tunduk dari segala perintahnya. Kisah mengenai sosok Asif juga disebutkan dalam surat An-Naml ayat 30-40, yang mengisahkan tentang kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Nabi Sulaiman memanggil semua orang yang paling unggul di antara para pengikutnya, baik dari kalangan jin maupun manusia. Lalu ia memberikan perintah untuk mengangkut singgasana Ratu Bilqis dari negerinya ke istana Sulaiman, dengan janji akan memberikan imbalan yang sepadan. Sulaiman memiliki tujuan agar Ratu Bilqis dan para pengikutnya mengakui bahwa kerajaan Sulaiman adalah kerajaan yang luar biasa dan berkuasa. Jin Ifrit, salah satu jin yang paling kuat, berani mengambil tantangan Sulaiman untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum Sulaiman meninggalkan tempat duduknya. Namun ternyata ada saingan yang lebih hebat dari jin Ifrit, yaitu seorang manusia. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa namanya adalah Asif bin Barhia, yang memiliki kemampuan untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis dalam sekejap mata. Dan itulah kisah dari Asif bin Barhia, yang memindahkan kerajaan Ratu Bilqis. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.